Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Ternyata Mudah. Channel yang akan memberikan berbagai cerita yang penuh dengan hikmah yang mendalam. Tapi sebelum itu silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di tengah hiruk-pikuk Los Angeles, seorang pria sederhana bernama Ustaz Faris tiba di kota yang tidak pernah tidur itu. Ia adalah seorang dai asal Indonesia yang penuh semangat menyebarkan pesan damai dan kebaikan. Tujuannya mulia, untuk mendirikan sebuah masjid yang menjadi pusat dakwah Islam sekaligus tempat bertemunya berbagai keyakinan. Ustaz Faris memilih sebuah gedung tua di kawasan pinggiran Los Angeles. Gedung itu tampak usang, tetapi baginya, setiap sudutnya memiliki potensi. Setelah beberapa bulan bekerja keras bersama komunitas Muslim setempat, Masjid Al-Ihsan berdiri megah. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, masjid itu juga menjadi rumah bagi mereka yang mencari kedamaian, baik Muslim maupun non-Muslim. Hari-hari berlalu, dan Masjid Al-Ihsan kian ramai. Diskusi antaragama sering diadakan di sana. Ustaz Faris dengan sabar menjawab pertanyaan para tamu, termasuk mereka yang datang dengan pandangan skeptis. Namanya mulai dikenal, tidak hanya di kalangan Muslim, tetapi juga di tengah masyarakat luas. Banyak yang mengaguminya karena keberaniannya membuka pintu masjid untuk semua orang tanpa pandang bulu. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada bayang-bayang yang mulai menghantui. Suatu pagi, saat Ustaz Faris hendak memulai kajian rutin, seorang petugas masjid memberikannya sebuah amplop. Surat itu tidak memiliki pengirim. Dengan rasa penasaran, Ustaz Faris membuka amplop tersebut. Isinya membuat dadanya berdegup kencang. Sebuah pesan singkat berbunyi, "Berhenti sekarang, atau kami akan membuatmu menyesal." Ustaz Faris mencoba bersikap tenang. Ia tidak ingin membuat orang-orang di sekitarnya panik. Namun, sejak hari itu, ia merasa ada sesuatu yang salah. Setiap langkahnya seolah diawasi, dan setiap sudut masjid terasa seperti menyimpan rahasia. Meski begitu, ia tetap melanjutkan tugasnya. Baginya, dakwah adalah amanah yang tidak boleh dihentikan oleh ancaman apapun. Pesan-pesan ancaman itu terus berdatangan, setiap kali dengan nada yang semakin mengintimidasi. Salah satunya bahkan mencantumkan nama FBI, membuat kekhawatiran Ustaz Faris semakin dalam. Ia tidak tahu siapa yang mengirimkan surat-surat itu, tetapi ia yakin ada kekuatan besar yang ingin menghentikannya. Di tengah ketidakpastian ini, Ustaz Faris tetap memimpin Masjid Al-Ihsan. Namun, ia tahu, sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Pagi itu, udara di Los Angeles terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, namun Masjid Al-Ihsan sudah mulai ramai. Para jamaah berdatangan untuk melaksanakan salat subuh. Sebagian besar dari mereka adalah imigran yang mencari kedamaian dalam ibadah. Namun, di antara senyum dan salam hangat yang biasa terdengar, ada sesuatu yang terasa janggal di mata Ustaz Faris. Sejak menerima surat ancaman pertama, ia mulai lebih waspada. Setiap orang asing yang masuk ke masjid diperhatikannya dengan saksama. Ia tidak ingin berprasangka buruk, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ada seseorang yang tengah mengawasinya. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop baru ditemukan di pintu masuk masjid. Kali ini, pesan yang tertera lebih jelas. "Kami tahu siapa dirimu. Jangan pikir kami tidak memperhatikan setiap langkahmu. Jika kau tetap keras kepala, kau akan menyesal." Ustaz Faris menggenggam kertas itu erat. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak pernah mencari musuh, tetapi kehadirannya di Los Angeles tampaknya telah menarik perhatian pihak yang tidak menginginkan Islam berkembang di sana. Sore harinya, saat ia sedang berbicara dengan beberapa jamaah di halaman masjid, seorang pria tinggi dengan jaket hitam berdiri di seberang jalan. Pria itu tidak masuk, tidak berbicara dengan siapapun. Ia hanya berdiri di sana, mengamati. Setiap kali Ustaz Faris melirik ke arahnya, pria itu tetap diam. Ketika perbincangan dengan jamaah selesai dan ia hendak menghampiri pria tersebut, sosok itu sudah menghilang di balik keramaian kota. Malam itu, Ustaz Faris duduk di ruangannya, memikirkan semua yang terjadi. Ia mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian ini,
Tetapi kepada siapa? Polisi? Atau seseorang yang lebih berwenang? Saat ia masih berpikir, suara ketukan terdengar di pintu utama masjid. Petugas masjid segera membukanya, dan seorang pria dengan jas hitam serta lencana FBI masuk. Wajahnya serius, matanya tajam. "Ustaz Faris," katanya dengan nada tegas. "Saya agen Ethan Taylor dari FBI. Kami perlu berbicara." Jantung Ustaz Faris berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu apakah kedatangan FBI ini pertanda baik atau justru awal dari bahaya yang lebih besar. Ustaz Faris menatap pria di hadapannya dengan penuh kewaspadaan. Agen Ethan Taylor berdiri tegap di tengah ruangan. Sorot matanya tajam, penuh analisis. Lencana FBI di dadanya berkilau di bawah cahaya lampu masjid. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Ustaz Faris dengan nada tenang. Meski di dalam hatinya ia merasakan ketegangan yang semakin kuat. Agen Taylor tidak langsung menjawab. Ia melirik ke sekeliling ruangan, seakan memastikan tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka. "Kami menerima laporan bahwa Anda menerima beberapa ancaman dalam beberapa minggu terakhir," katanya akhirnya. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang itu." Ustaz Faris terdiam sesaat. Ia tidak pernah melaporkan surat ancaman itu kepada siapapun. Lalu, bagaimana mungkin FBI mengetahuinya? "Siapa yang memberitahu Anda?" tanyanya hati-hati. Agen Taylor menghela napas. "Kami memiliki sumber yang memantau ancaman terhadap tokoh agama di kota ini," jawabnya, masih dengan nada serius. "Kami hanya ingin memastikan Anda aman." Nada bicaranya terdengar meyakinkan, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Ustaz Faris bisa merasakan ada kepalsuan dalam sikap pria ini. Namun, ia tidak ingin menunjukkan kecurigaannya terlalu cepat. "Terima kasih atas perhatian Anda," kata Ustaz Faris akhirnya. "Tapi sejauh ini, saya baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Agen Taylor tersenyum tipis, tetapi matanya tetap dingin. "Saya harap begitu," katanya. "Namun, jika Anda melihat sesuatu yang mencurigakan, hubungi saya." Ia mengeluarkan kartu namanya dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu, ia melangkah keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Begitu pintu tertutup, Ustaz Faris segera meraih kartu nama itu dan menatapnya lekat-lekat. Namanya memang tertulis di sana, Agen Ethan Taylor, FBI. Tetapi, mengapa ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa percaya kepada pria itu? Malam itu, Ustaz Faris mencoba melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Namun, ia tidak bisa menghilangkan firasat buruk yang mulai menguasai pikirannya. Dan firasat itu terbukti benar keesokan harinya. Saat ia membuka pintu masjid di pagi hari, ia menemukan sebuah amplop baru. Tapi kali ini, amplop itu tidak hanya berisi ancaman. Di dalamnya, ada sebuah foto. Foto dirinya sedang berbicara dengan agen Taylor di dalam masjid. Seseorang telah mengawasi mereka. Ustaz Faris menggenggam foto itu erat. Ia menatapnya dengan cermat. Gambar itu jelas diambil dari kejauhan, mungkin dengan kamera beresolusi tinggi. Di dalam foto, ia terlihat duduk berhadapan dengan agen Taylor di dalam masjid. Tidak ada yang tahu tentang pertemuan itu selain dirinya dan Taylor. Namun, ada seseorang di luar sana yang mengetahui semuanya. Dada Ustaz Faris berdegup lebih cepat. Ini bukan lagi sekadar ancaman samar. Ini adalah bukti bahwa ada seseorang yang mengawasinya dari bayang-bayang. Ia menarik napas dalam dan mengembalikan amplop itu ke dalam lacinya. Ia tahu bahwa jika ia panik, itu hanya akan memberi keuntungan bagi mereka yang ingin menakutinya. Tapi satu hal kini semakin jelas. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Malam itu, ia menghubungi Laila Rahman, seorang pengacara Muslim yang dikenal vokal membela hak-hak minoritas di Amerika. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang terletak jauh dari pusat kota, jauh dari kemungkinan penyadapan atau pengawasan. "Ancaman ini bukan main-main, Ustaz," kata Laila setelah mendengar cerita Faris. "Mereka bukan sekadar ingin menakutimu. Mereka ingin memastikan kamu tidak bisa bicara. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah keterlibatan FBI." Faris mengangguk pelan. "Kau pikir Taylor bisa dipercaya?" Laila menggeleng.
Sulit untuk mengatakannya. Tapi FBI tidak selalu bersih. Ada orang-orang di dalamnya yang bekerja bukan untuk kepentingan hukum, tetapi untuk kepentingan tertentu. Kalau benar ada kelompok ekstremis yang menyusup ke dalam biro, maka kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya dari yang kita kira. Faris terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi hanya tentang dirinya. Masjid Al-Ihsan, para jamaahnya, bahkan komunitas Muslim di Los Angeles, semuanya bisa menjadi sasaran jika ia tidak bertindak hati-hati. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya akhirnya. Laila menatapnya tajam. Kita harus melaporkan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Jika ada jaringan korup di dalam FBI, kita tidak bisa membiarkan mereka beroperasi tanpa pengawasan. Tapi itu tidak cukup. Faris mengernyit. Maksudmu? Kita harus membuka ini ke publik, kata Laila tegas. Jika mereka bekerja dalam bayangan, maka satu-satunya cara untuk melawan mereka adalah dengan menarik perhatian sebanyak mungkin orang. Faris menarik napas dalam. Ia tahu ini adalah langkah besar. Langkah yang bisa membawa konsekuensi yang lebih serius. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat ia kembali ke masjid malam itu, seseorang telah menunggu di luar. Seorang pria bertubuh tegap, mengenakan hoodie hitam, berdiri di bawah cahaya redup lampu jalanan. Saat mata mereka bertemu, pria itu tersenyum, senyum yang tidak membawa kebaikan. Lalu, tanpa peringatan, pria itu mengangkat ponselnya dan menekan tombol pemutaran. Dari speaker ponsel, terdengar suara rekaman. Suara Ustaz Faris berbicara dengan agen teller di dalam masjid. Seseorang tidak hanya mengawasi mereka. Seseorang telah menyadap mereka. Ustaz Faris berdiri terpaku. Suara rekaman itu bergema di tengah malam yang sunyi, membuat bulu kuduknya meremang. Setiap kata yang ia ucapkan dalam pertemuan dengan agen teller kini terdengar jelas. Seolah-olah seseorang telah duduk di samping mereka saat percakapan itu terjadi. Pria berhoodie hitam itu masih tersenyum, seakan menikmati keterkejutan di wajah Ustaz Faris. Dengan gerakan santai, ia menghentikan rekaman dan menyimpan ponselnya. "Lihat, Ustaz," katanya dengan nada ringan. "Kami selalu tahu apa yang kau lakukan." Darah Ustaz Faris berdesir. Ia menatap pria itu tajam. "Siapa kau?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat bahu dan mengambil langkah mendekat. "Bukan itu pertanyaannya," katanya. "Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kau ingin ini berlanjut?" Ustaz Faris mengepalkan tangannya, tetapi ia tetap menjaga ketenangannya. "Aku tidak takut pada kalian," katanya dengan suara mantap. Pria itu tertawa kecil. "Mungkin tidak sekarang," katanya. "Tapi percayalah, kami bisa membuatmu takut." Sebelum Ustaz Faris sempat bereaksi, pria itu memasukkan tangannya ke dalam saku jaketnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah flash drive kecil. Ia melemparkannya ke arah Ustaz Faris, yang dengan sigap menangkapnya. "Lihatlah isinya," katanya sebelum berbalik dan berjalan pergi. Ustaz Faris berdiri di tempatnya, menatap flash drive di tangannya. Ada dorongan kuat untuk segera melihat apa yang ada di dalamnya. Tetapi ia juga sadar bahwa ini mungkin perangkap. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, ia kembali masuk ke dalam masjid dan segera menuju ruangannya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyambungkan flash drive itu ke laptopnya. Beberapa file muncul di layar. Semuanya dalam format video. Dengan hati-hati, ia membuka file pertama. Layar menampilkan rekaman CCTV dari sebuah ruangan gelap. Beberapa pria duduk mengelilingi meja panjang. Wajah mereka nyaris tak terlihat dalam pencahayaan redup. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi suaranya sengaja dibuat samar agar sulit dikenali. Namun, satu hal yang langsung membuat dada Ustaz Faris menegang adalah apa yang mereka bicarakan. Masjid itu harus ditutup. Jika dia terus berbicara, kita harus bertindak lebih jauh. Kita punya orang di dalam FBI. Jika ada masalah, mereka bisa menutupinya. Ustaz Faris tidak boleh dibiarkan berlanjut. Jika perlu,
Kita buat dia menghilang. Ustaz Faris membeku. Ini bukan lagi sekadar ancaman. Ini adalah konspirasi nyata. Ustaz Faris menatap layar laptopnya dengan mata terbelalak. Rekaman itu adalah bukti nyata bahwa ada kelompok tertentu yang ingin membungkamnya, dan mereka memiliki orang dalam di FBI. Tangannya mengepal di atas meja. Ia mencoba tetap tenang, tapi di dalam hatinya, ia sadar bahwa situasinya jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Ia segera menghubungi Laila Rahman. "Laila, kita punya masalah besar," katanya dengan suara rendah namun penuh ketegangan. "Apa yang terjadi?" Suara Laila terdengar waspada di seberang telepon. "Aku baru saja menerima flash drive dari seseorang. Isinya adalah rekaman pertemuan kelompok rahasia. Mereka berencana menutup masjid ini dan mereka punya orang dalam di FBI." Hening sejenak. "Di mana kau sekarang?" Suara Laila terdengar lebih serius. "Di masjid. Jangan tinggalkan tempat itu. Aku akan datang." Setengah jam kemudian, Laila tiba di masjid dengan wajah tegang. Ustaz Faris langsung menunjukkan rekaman itu padanya. Laila menonton dengan cermat. Wajahnya semakin gelap setiap kali mendengar percakapan dalam video itu. "Ini buruk," gumamnya. "Kalau yang kita hadapi hanyalah ancaman individu, itu masih bisa ditangani. Tapi ini adalah operasi terorganisir. Mereka punya koneksi. Mereka punya sumber daya, dan lebih buruk lagi, mereka punya kekuatan untuk menutupi jejak mereka." Ustaz Faris menarik napas dalam. "Jadi apa langkah kita sekarang?" Laila berpikir sejenak. "Kita punya dua pilihan. Pertama, kita laporkan ini ke otoritas yang lebih tinggi, Departemen Keadilan atau media besar. Kedua, kita cari seseorang yang bisa membantu dari dalam FBI." Ustaz Faris mengernyit. "Taylor." Laila menghela napas. "Aku masih tidak yakin apakah dia benar-benar bisa dipercaya. Tapi jika dia benar-benar bukan bagian dari kelompok ini, maka dia bisa menjadi satu-satunya jalan kita untuk menyusup ke dalam jaringan mereka." Faris menatap layar laptopnya. Rekaman itu masih berjalan, menunjukkan para pria itu berbicara lebih jauh tentang rencana mereka. Jika dia terus berbicara, kita bisa buat sesuatu untuk menjebaknya. Tuduhan terorisme, radikalisme, bisa diatur. Darah Ustaz Faris berdesir. Mereka tidak hanya berencana menutup masjidnya, tetapi juga menjadikannya target operasi palsu. Laila menutup laptopnya dengan cepat. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kita harus bertindak sekarang sebelum mereka bertindak lebih dulu." Namun, sebelum mereka sempat membuat keputusan, suara dering telepon mengganggu keheningan. Laila mengambil ponselnya dan melihat layar. Wajahnya berubah drastis. "Siapa?" tanya Ustaz Faris. Laila menatapnya dengan serius. "Ethan Taylor." Ustaz Faris merasakan dadanya menegang. "Angkat," katanya pelan. Laila mengangguk dan menekan tombol jawab. "Halo." Di seberang sana, suara Ethan Taylor terdengar, lebih pelan dari biasanya. "Kalian harus keluar dari tempat itu. Sekarang juga." Laila dan Ustaz Faris saling berpandangan, merasakan ketegangan yang semakin mencekik. "Apa maksudmu, Taylor?" tanya Laila dengan nada tajam. Suara di telepon terdengar tergesa-gesa. "Mereka tahu kalian punya sesuatu yang bisa menghancurkan mereka. Aku baru saja mendengar percakapan internal. Mereka akan datang ke masjid malam ini." Ustaz Faris mengepalkan tangan. "Siapa yang akan datang?" Taylor terdiam sejenak. Lalu suaranya terdengar lebih pelan. "Bukan hanya orang-orang mereka, tapi juga tim FBI yang sudah dikendalikan oleh jaringan ini. Mereka akan membuat seolah-olah ini adalah penggerebekan. Mereka akan menyita semua barang bukti, dan mereka tidak akan membiarkan kalian keluar dari sana dengan selamat." Laila langsung berdiri. "Kita harus pergi sekarang." Ustaz Faris masih ingin berpikir, tetapi nalurinya mengatakan hal yang sama. Jika Taylor benar, maka dalam beberapa menit, mereka akan dikepung. "Keluar dari pintu belakang," lanjut Taylor. "Aku punya seseorang yang bisa membantu kalian kabur."
Aku akan mengirim lokasi. Jangan gunakan kendaraan kalian. Mereka sudah memantau semuanya. Tanpa membuang waktu, Laila dan Ustaz Faris segera mengemas barang-barang penting. Flash drive itu diamankan di dalam kantong kecil di jaket Faris. Saat mereka menuju pintu belakang masjid, suara mobil mendekat. Laila melirik keluar jendela. 3 SUV hitam berhenti di depan masjid. Lampu depannya masih menyala. Pintu belakang, sekarang, bisiknya. Mereka berlari keluar melalui lorong sempit di samping masjid, menuju sebuah gang gelap di belakang gedung. Nafas mereka memburu, tetapi langkah kaki mereka tetap ringan. Di ujung gang, sebuah mobil sedan abu-abu menunggu dengan mesin masih menyala. Seorang pria berambut pendek di dalamnya melambaikan tangan. Masuk, cepat. Tanpa ragu, Laila dan Ustaz Faris melompat ke dalam mobil. Begitu pintu tertutup, pengemudi segera menekan pedal gas, membawa mereka menjauh dari Masjid Al-Ihsan. Di kaca spion, mereka bisa melihat orang-orang berbaju gelap memasuki masjid. Mereka datang dengan cepat dan sistematis. "Siapa kau?" tanya Laila kepada pengemudi. Pria itu tetap fokus pada jalan. "Nama aku Adam Han, mantan agen FBI. Aku bekerja dengan Taylor untuk membongkar jaringan ini." Faris menatapnya tajam. "Jadi kau tahu siapa dalang di balik semua ini?" Adam menghela napas panjang. "Aku punya nama, tapi kita belum punya bukti yang cukup untuk menjatuhkan mereka. Jika ingin bertahan, kalian harus menyingkir sementara. Mereka tidak akan berhenti sampai kalian tidak bisa bicara lagi." Laila melirik Faris. "Kita tidak bisa sembunyi selamanya. Kita harus memastikan bukti ini sampai ke orang yang tepat." Adam mengangguk. "Dan aku tahu kemana kita harus pergi." Mobil melaju semakin jauh meninggalkan kota, membawa mereka menuju perlawanan terakhir. Di belakang mereka, Masjid Al-Ihsan kini menjadi target kekuatan gelap yang ingin menghapus kebenaran. Mobil yang dikendarai Adam Han melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kota Los Angeles yang kini terasa lebih berbahaya dari sebelumnya. Jalanan malam yang sepi memberi mereka sedikit waktu untuk berpikir. Ustaz Faris duduk di kursi belakang, mencoba menenangkan pikirannya. Flash drive yang ia bawa kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu, benda kecil ini bisa menghancurkan jaringan korupsi yang telah bekerja di balik bayangan selama bertahun-tahun. Laila akhirnya angkat bicara. "Adam, kemana kita pergi?" Adam tetap fokus pada jalan. Tempat yang aman. Sebuah rumah di pinggiran kota, milik seorang mantan agen FBI yang juga ingin menjatuhkan jaringan ini. Namanya David Miller. Dia punya cukup koneksi untuk membantu kita membawa bukti ini ke tangan yang tepat. Faris menatap Laila. "Kita bisa percaya pada orang ini?" Laila menarik napas dalam. "Saat ini, kita tidak punya pilihan lain." Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hingga akhirnya, Adam membawa mereka ke sebuah jalan kecil yang tersembunyi di balik perbukitan. Rumah sederhana dengan lampu temaram berdiri di tengahnya. Begitu mereka keluar dari mobil, seorang pria parubaya dengan rambut beruban keluar dari rumah. Matanya penuh kewaspadaan, tetapi begitu melihat Adam, ia mengangguk kecil. "Kau datang lebih cepat dari yang kuduga," katanya dengan suara berat. Adam memperkenalkan mereka. "David, ini Ustaz Faris dan Laila. Mereka punya sesuatu yang bisa menjatuhkan jaringan korup di FBI." David Miller menatap mereka dalam-dalam. "Masuklah. Kita tidak punya banyak waktu." Mereka segera masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam terasa seperti ruang kerja seorang penyelidik. Papan-papan penuh catatan dan dokumen memenuhi dinding. Beberapa foto agen FBI terpampang di sana. "Jadi," David menatap Ustaz Faris, "kau punya bukti yang kita butuhkan." Ustaz Faris mengeluarkan flash drive dari jaketnya dan menyerahkannya pada David. Pria itu segera menyambungkannya ke laptop. Laila dan Adam berdiri di belakangnya, menatap layar yang mulai memutar ulang rekaman rahasia itu. Saat percakapan di dalam rekaman terdengar, wajah David mengeras. Ini lebih buruk dari yang kuduga." Ia menekan tombol pause dan menatap mereka. "Kalian harus tahu sesuatu.
Orang-orang dalam rekaman ini bukan hanya sekadar agen korup. Mereka bagian dari jaringan yang lebih besar. Mereka sudah ada di dalam FBI selama lebih dari 1 dekade. Faris menghela napas panjang. Jadi ini bukan hanya tentangku. David menggeleng. Tidak. Ini tentang bagaimana mereka menggunakan kekuasaan untuk membungkam siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Dan masjidmu hanya salah satu target mereka. Laila menyilangkan tangan. Lalu bagaimana kita bisa menjatuhkan mereka? David berpikir sejenak, lalu berkata, kita butuh 2 hal. Pertama, kita harus menghubungi orang-orang di Departemen Kehakiman yang masih bisa dipercaya. Kedua, kita perlu membuat ini viral, biarkan dunia tahu apa yang terjadi. Adam menyela. Tapi mereka tidak akan tinggal diam. Jika mereka tahu kita punya bukti ini, mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan kita. David mengangguk. Itulah sebabnya kita harus bergerak cepat. Kita tidak bisa menunggu sampai mereka menyerang duluan. Ketegangan semakin terasa di ruangan itu. Semua orang tahu bahwa mereka kini berada di garis depan perang melawan kekuatan yang tidak terlihat. Tapi sebelum mereka sempat mengambil langkah berikutnya, suara keras terdengar dari luar rumah. Brak, brak, brak. Seseorang telah mendobrak pagar depan. David langsung berdiri. Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Kita harus keluar dari sini sekarang. Lampu-lampu mobil terlihat dari kejauhan, mendekat dengan cepat. Ustaz Faris merasakan adrenalinnya meningkat. Pertarungan terakhir telah dimulai. Suara deru mesin semakin mendekat. Lampu-lampu mobil menyinari pekarangan rumah David Miller, membuat bayangan panjang menari di dinding. David dengan sigap menarik sebuah laci dan mengeluarkan pistol. Kita harus pergi sekarang. Mereka tidak akan datang untuk berbicara. Laila menatapnya tajam. Kau yakin ini bukan hanya gertakan? David melirik keluar jendela. 3 pria berpakaian serba hitam keluar dari mobil pertama, mengenakan alat komunikasi di telinga mereka. Mereka bukan polisi biasa. Mereka profesional, kata David dengan suara rendah. Dan mereka datang untuk menghabisi kita. Adam segera bergerak ke dapur dan menarik karpet di lantai. Di bawahnya, ada pintu kecil yang mengarah ke lorong bawah tanah. Kita bisa keluar lewat sini. Ini terhubung ke hutan di belakang rumah. Ustaz Faris dan Laila segera mengikuti Adam, sementara David tetap di belakang untuk memastikan mereka tidak diikuti. Saat mereka turun ke dalam lorong sempit yang gelap dan lembab, suara tembakan terdengar dari atas. Dor! 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 David! Laila hampir berteriak, tetapi Adam menahannya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus terus bergerak. Langkah kaki di atas mereka semakin mendekat. Mereka bisa mendengar suara orang-orang bersenjata menyisir ruangan di atas, mencari sesuatu, atau seseorang. Lorong itu panjang dan gelap, hanya diterangi oleh cahaya kecil dari ponsel Adam. Bau tanah yang lembab memenuhi udara. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setelah beberapa menit, mereka tiba di ujung lorong yang berakhir pada sebuah pintu baja kecil. Adam mendorongnya dengan perlahan, memastikan tidak ada ancaman di luar. Saat pintu terbuka, mereka langsung disambut udara malam yang dingin. Mereka berada di pinggir hutan kecil, dengan pohon-pohon tinggi menjulang di sekitar mereka. Kemana sekarang? Tanya Ustaz Faris. Suaranya masih sedikit terengah. Adam menatap ponselnya, lalu berkata, Taylor menunggu di titik pertemuan. Jika kita bisa sampai ke sana, kita bisa menyerahkan bukti ini ke media dan Departemen Kehakiman. Laila mengangguk. Kalau begitu, kita harus cepat. Mereka mulai bergerak, berlari di antara pepohonan dengan langkah secepat mungkin. Namun, baru beberapa menit, terdengar suara lain di belakang mereka. Suara langkah kaki. Mereka tidak sendirian. Ustaz Faris menoleh dan melihat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Seseorang mengikuti mereka. Dan mereka tidak datang untuk berdamai. Napas Ustaz Faris memburu saat ia mempercepat langkahnya, berlari di antara pepohonan dengan jantung berdetak kencang. Bayangan hitam di belakang mereka semakin mendekat.
Langkah kaki para pengejar terdengar jelas di keheningan malam. Adam berbisik, "Jangan berhenti. Jika mereka menangkap kita, semuanya berakhir." Laila melirik ke belakang, matanya menyipit. Mereka membawa senjata. Sebuah suara berdesing di udara. Dor! Tembakan pertama dilepaskan, menghantam batang pohon hanya beberapa meter dari mereka. Pecahan kayu beterbangan, membuat mereka semakin panik. "Tetap bergerak!" Adam berteriak pelan, menuntun mereka ke arah yang lebih gelap di dalam hutan. Mereka melompat melewati akar-akar pohon, berlari melewati semak-semak yang menusuk kulit. Ustaz Faris hampir tersandung, tetapi Laila menarik lengannya, membuatnya tetap berdiri. Suara para pengejar semakin dekat. Mereka sudah tidak punya waktu banyak. Di depan mereka, sebuah jalan tanah kecil muncul, dan Adam langsung mengenalinya. Tinggal sedikit lagi. Taylor menunggu di ujung jalan. Namun, sebelum mereka bisa mencapai jalan itu, sosok seorang pria berpakaian hitam muncul dari balik pepohonan, senjata terangkat. Mereka berhenti mendadak. Pria itu menatap mereka dengan dingin. "Kalian sudah cukup jauh. Serahkan flash drive itu." Laila mengepalkan tangannya. "Dan jika kami tidak mau?" Pria itu tidak ragu mengarahkan pistolnya ke kepala Ustaz Faris. "Aku pastikan dia tidak akan keluar dari sini hidup-hidup." Ustaz Faris menatap lurus ke mata pria itu. Tidak ada ketakutan di sana, hanya keyakinan yang semakin kuat. Adam melirik ke sisi lain jalan, melihat sesuatu yang tidak dilihat pria itu. Dalam sekejap, Adam bergerak cepat. Ia menendang tangan pria itu ke samping, membuat tembakannya meleset ke udara. Dor! Laila dan Ustaz Faris langsung mundur saat Adam terlibat perkelahian sengit dengan pria bersenjata itu. Di saat yang sama, suara mobil terdengar mendekat. Lampu sorot menerangi jalan tanah itu. Sebuah SUV hitam berhenti mendadak. Pintu terbuka, dan agen Ethan Taylor keluar dengan pistol terangkat. "Turunkan senjatamu!" Taylor berteriak. Pria bersenjata itu menoleh. Wajahnya berubah saat melihat Taylor. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, Adam sudah lebih dulu melumpuhkannya dengan pukulan keras ke wajahnya. Pria itu jatuh tak sadarkan diri. Taylor mendekati mereka dengan cepat. "Masuk ke dalam mobil. Kita harus keluar dari sini sebelum yang lain datang." Ustaz Faris, Laila, dan Adam segera berlari menuju SUV. Taylor menginjak pedal gas secepat mungkin, meninggalkan hutan di belakang mereka. Namun, ini belum berakhir. Taylor menatap mereka dari kaca spion. "Kita punya waktu sedikit sebelum mereka menyadari kita sudah kabur. Kita harus menyebarkan informasi ini sekarang." Laila mengeluarkan laptopnya, memasukkan flash drive, dan mulai mengunggah data ke beberapa media besar. Saat file mulai terkirim, Ustaz Faris menatap keluar jendela. Ia tahu, apa yang mereka lakukan malam ini bisa mengubah segalanya. Tapi mereka masih belum tahu seberapa jauh orang-orang itu akan bertindak untuk menghentikan mereka. SUV hitam melaju kencang di jalanan Los Angeles yang mulai lengang. Laila mengetik dengan cepat di laptopnya, mengunggah bukti rekaman konspirasi ke beberapa media berita dan organisasi HAM internasional. "File sedang terkirim," katanya dengan napas tertahan. "Begitu ini terpublikasi, mereka tidak akan bisa menutupinya lagi." Ustaz Faris menatap layar laptop, melihat bilah progres yang perlahan mencapai 100%. Satu langkah lagi, dan dunia akan tahu tentang jaringan gelap di dalam FBI ini. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, Taylor berbicara dengan nada tegang. "Kita punya masalah." Ia melihat kaca spion dengan ekspresi serius. Dua mobil hitam mengikuti mereka dari kejauhan. Adam yang duduk di kursi depan langsung mengumpat. "Mereka menemukan kita." Laila menutup laptopnya dan merapatkan sabuk pengaman. "Apa kita bisa lolos?" Taylor menginjak gas lebih dalam, membuat mobil mereka melesat di jalan tol. "Aku akan mencoba, tapi mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Dor! 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 Kaca belakang SUV pecah.
Serpihan kaca berterbangan ke dalam mobil. Mereka menembak kita, seru Adam. Taylor berbelok tajam, mencoba menghindari kejaran, tetapi mobil di belakang mereka semakin mendekat. Kita harus keluar dari jalan raya, katanya sambil melihat peta digital. Ada jalan pintas ke pusat kota. Jika kita bisa sampai ke kantor berita atau kantor jaksa, mereka tidak bisa menyentuh kita di sana. Namun, sebelum mereka sempat mengambil tikungan, salah satu mobil hitam mencoba menyalip dan menabrak sisi SUV mereka. Mobil berguncang keras, hampir kehilangan kendali. Ustaz Faris berpegangan erat, sementara Laila mencoba menjaga laptopnya agar tetap aman. Kita tidak akan bisa lari terus, kata Adam. Kita harus melakukan sesuatu. Taylor menggertakkan giginya, lalu melihat ke arah jembatan besar yang terbentang di depan mereka. Aku punya ide, katanya. Tapi kalian harus percaya padaku. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia mengarahkan mobil langsung menuju jembatan yang sedang dibangun. Jalan di depan tidak sepenuhnya selesai, tetapi ada cukup ruang untuk sebuah mobil melintas. Taylor, kau gila, seru Laila. Lebih baik gila daripada mati, balas Taylor. Dengan kecepatan penuh, SUV mereka meluncur ke atas jalan yang belum selesai. Mobil pertama yang mengejar mereka mencoba mengikuti, tetapi terlambat. Begitu SUV mereka melompati celah di jembatan yang belum tersambung, mobil pengejar tidak sempat mengerem tepat waktu. Bruak! Mobil hitam itu melesat ke udara, lalu jatuh ke bawah jembatan dan meledak dalam ledakan api yang besar. Mobil kedua segera berhenti, tidak berani mengambil risiko yang sama. Taylor berhasil mendaratkan SUV mereka di sisi lain jembatan dengan guncangan keras, tetapi mereka masih hidup. Nafas mereka semua memburu. Adam menoleh ke belakang, melihat api yang berkobar di bawah jembatan. Kita berhasil. Laila segera melihat laptopnya. Bukti sudah terunggah. Berita ini sudah mulai tersebar. Taylor tersenyum tipis, masih memegang kemudi dengan erat. Mereka tidak bisa menghentikan kita sekarang. Namun, sebelum mereka bisa bersantai, suara sirene terdengar di kejauhan. Mobil polisi dan media mulai berdatangan. Ustaz Faris menatap keluar jendela, menyadari bahwa pertempuran ini akhirnya akan berakhir di hadapan publik. Tapi pertanyaannya, apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan? SUV hitam berhenti di depan gedung kantor berita terbesar di Los Angeles. Sirene polisi dan sorotan kamera dari media sudah menunggu. Laila, Adam, dan Ustaz Faris keluar dari mobil dengan cepat, sementara Taylor tetap waspada. Puluhan wartawan langsung mengerubungi mereka. Mikrofon dan kamera diarahkan ke wajah Ustaz Faris. Ustaz Faris, apa benar Anda memiliki bukti tentang jaringan korup di FBI? Apa yang sebenarnya terjadi di balik ancaman yang Anda terima? Siapa yang berada di balik semua ini? Ustaz Faris menatap kerumunan di depannya. Ini adalah momen yang akan menentukan segalanya. Ia menarik napas dalam dan berbicara dengan lantang. Selama ini, ada kelompok yang ingin membungkam kebenaran. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menekan, mengancam, bahkan menyusup ke dalam lembaga penegak hukum demi melindungi kepentingan mereka sendiri. Hari ini, semua itu berakhir. Laila mengangkat laptopnya, menunjukkan layar yang menampilkan rekaman rahasia yang sudah tersebar luas di internet. Bukti ini sudah ada di tangan banyak media besar. Kita tidak bisa lagi dibungkam. Apa yang terjadi malam ini bukan sekadar ancaman terhadap saya atau komunitas Muslim, tetapi ancaman terhadap kebebasan dan keadilan bagi semua orang. Para wartawan semakin bersemangat, merekam setiap kata yang diucapkan. Di tengah keramaian, beberapa mobil polisi berhenti, dan seorang pria keluar. Seorang jaksa senior dari Departemen Kehakiman. Ia berjalan mendekati mereka dengan ekspresi serius. Kami telah menerima laporan dan bukti yang telah Anda sebarkan. Kami akan menyelidiki lebih lanjut dan menangkap siapapun yang terlibat. Di belakangnya, beberapa agen FBI sejati mulai menangkap orang-orang yang sebelumnya bekerja dalam jaringan gelap. Di antara mereka, agen Ethan Taylor berdiri diam, menatap orang-orang yang pernah menjadi rekannya ditangkap satu persatu.
Aku harap ini cukup untuk membayar semua yang sudah kulakukan, katanya pelan kepada Laila dan Adam. Adam menepuk bahunya. Kau mengambil keputusan yang tepat, Eller. Di tengah kehebohan itu, Ustaz Faris menatap ke langit malam yang masih dipenuhi lampu-lampu kota. Misi yang dimulai sebagai dakwah telah berubah menjadi perjuangan untuk keadilan. Meskipun ia telah memenangkan pertempuran ini, ia tahu bahwa jalan perjuangan tidak akan pernah selesai. Tapi malam ini adalah kemenangan. Masjid Al-Ihsan tetap berdiri. Kebenaran telah terungkap. Dan harapan akan keadilan tetap hidup.